Hai, terima kasih sudah klik video ini. Siapa yang kangen dengan permainan Daniel Dubov? Yap, dia bermain di FIDE World Cup ini. Dan di babak ketiga dia berhadapan dengan George Mayer. Ini adalah Grandmaster dari Uruguay. Seorang penulis buku catur juga, terkenal dengan kekuatan permainannya juga. Teman-teman, kalau kita ngomongin Daniel Dubov, ada pasti langkah briliannya ya. Di game ini ada nggak? Ada. Yuk kita tonton sampai habis. Jangan lupa diklik dulu like-nya, di-share, dan di-subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian biar aku terus semangat buat konten. Dan jangan pernah terlambat konten-konten terupdate dari RL Chess. Jangan lupa gabung ke RL Chess Academy juga buat kalian yang pengen jago main catur. Ini babak tiebreak ya. Jadi sistem catur di FIDE World Cup ini, Piala Dunia Catur 2 kali main catur klasik. Kalau seri 2 kali main catur 15 menit 10 detik. Kalau seri lagi main catur 2 kali catur 5 menit. Nah, ini format dari catur cepat. E4 dimainkan, kemudian E5, putih kuda C3, hitam kuda F6. Putih bishop ke petak C4, Vienna game. Hitam langsung makan pion di petak E4. Ini Frankenstein atau Dracula variation. Serem banget namanya. Nah, tujuan dari hitam makan pion di petak E4, kalau misalkan dimakan balik, maka D5. Nah, jadi secara posisi walaupun imbang gitu ya, secara material, tapi secara posisi ini dianggap enak buat hitam. Menariknya, Daniel Dubov nggak langsung makan. Inilah Daniel Dubov. Kenapa disebut dengan Michal Tal modern? Karena dia langsung Queen H5. Gila. Kemudian hitam kuda D6, artinya hitam punya keunggulan satu pion dong. Didiemin sama Daniel Dubov. Bishop ke petak B3, kemudian hitam kuda C6. Kemudian Daniel Dubov kuda B5, kalau dimakan skakmat. G6 dimainkan, Queen ke petak F3, jaga ancaman pada petak F7. Dan di sini hitam, pilihan terbaiknya adalah F5, tapi dia memilih kuda F5. Kenapa salah tuh? Putih di sini yang paling tepat G4 buat counter kudanya. Tapi Daniel Dubov memilih Queen D5, ancam checkmate juga. Menteri gak bisa kabur ya, karena pion C7 akan jatuh. Nah, kuda harus jaga ke petak H6. Kuda menjaga pion F7, Daniel Dubov mainkan langkah D4. Tujuannya, gajah mau sikat kuda di petak H6 dan checkmate. Hitam mainkan langkah D6. Wah, bisa dong makan. Yes, dimakan oleh Dubov. Dan hitam mainkan langkah bishop E6. Ancam dulu queen dari putih. Putih sebenarnya di sini memiliki langkah menarik ya, dengan bishop ke petak G5. Kalau misalkan dimakan, kemudian makan bishop, makan queen di petak D8. Apabila bishop makan G2, kemudian bishop F6 kayak gini. Ada ancaman kuda C7 juga. Putih unggul tipis. Tapi seorang Dubov nggak mau main yang terlalu sederhana banget. Inilah gaya bermain dia. Queen ke petak F3. Ketika hitam makan bishop di petak B3, dia mainin bishop F8. Dia selalu main yang bikin lawannya ini mikir terus guys. Makan yang mana ya? Hitam mainkan langkah bishop C4. Paling benar. Putih bishop G7. Dan hitam menemukan langkah akurat. Brilliant. Bishop makan kuda. Daniel Dubov di sini di challenge. Kalau misalkan makan, ini blunder ya. Kenapa? Karena kalau dimakan, tujuan dari hitam adalah kuda makan pion D4. Ada ancaman queen, ada ancaman pion C3. Kalau dijaga queen C3, hitam akan counter queen G5. Yes, hitam kalah satu benteng, tapi secara pergerakan perwira ini menyulitkan buat putih. Kalau putih di sini G3 contohnya, maka akan ada rokade panjang. Bishopnya akan kena secara pengembangan perwira, putih kerepotan. Kuda F3, ada queen G4. Ditekan terus. Gak mau lah seorang Dubov main itu. Dubov mainin langkah pion makan E5. Jadi tetap ngancam. Kalau di sini kuda D4, queen E4. Berbeda ya, tadi gak bisa queen E4. Hitam benteng ke petak G8, putih bishop F6. Hitam, kuda makan E5. Ancam queen, balas ancam. Dubov makan, kemudian dimakan balik. Gak makan balik ya, harusnya di sini apabila makan balik, maka queen ke petak B7. Sama juga, hitamnya queen E7,
Kemudian putih di sini memiliki kesempatan dengan rokade panjang. Hitam bishop C6 terlebih dahulu, putih queen C3. Hitam makan pakai pion. Nah, tapi teman-teman tahu nggak di sini ruginya buat hitam apa? Ruginya king still on the center. Rajanya masih di tengah. Apa bahayanya? Bahayanya putih bisa mainin langkah kuda F3. Hitam mungkin lebih baik makan ya. Hitam di sini mainin langkah F6. Putih benteng H ke petak E1. Hitam raja F8. Langkah berikutnya ada langkah brilian dari Daniel Dubois. Josh Mayer di sini menurut saya terlalu gegabah ya. Maksudnya adalah udah tahu si Daniel Dubois ini mainnya dari tadi kalkulasi terus. Dia malah ngebuat kesempatan Daniel Dubois buat mainin Sacrifice the Knight. Brilliant move. Pion makan kuda, benteng makan pion. Di sini langkah yang paling tepat adalah queen ke petak H4, menghindari discover check. Apabila G3, queen ke petak H6. Apabila F4, benteng bisa naik ke petak G7. Nah, Josh Mayer di sini melakukan kesalahan. Ya, queen H4 paling tepat. Kalau queen F7, ada queen C5, raja G7, benteng E7. Josh Mayer mainin langkah queen F6. Kalian tahu apa langkah terbaik putih di sini? Yes, benteng E8. Discover check. Raja menjaga ke petak F7 dan boom, queen C4. Raja geser, queen makan benteng. Daniel Dubois menang dengan akurasi 95,6%, hitam 89,6%. If you wondering kenapa rajanya nggak ke petak G7 aja bang, maka benteng E7, queennya akan jatuh juga. Jadi kesalahan pada hitam mungkin yang harus diperbaiki adalah tidak memberikan kesempatan Dubois untuk kuda makan E5. Pada saat kuda F3 nih, lebih bagus hitamnya di sini mainin langkah gajah makan F3 ya. Ya oke, F6 benteng H ke petak E1, harusnya di sini ya raja ke petak. Ya tapi sulit ya tadi kan setelah raja F8 kuda 5. Kalau menurut aku paling gampang makan kudanya aja. Dengan kemenangan ini, Dubois semakin maju ke babak berikutnya. Dan siapa yang akan dilawannya? Ya, dia akan maju ke babak keempat. Nih. Peter Leko akan melawan Arjun Erigaisi, Levon Voltasek Raduslau, Sam Sevian Lorenzo Ladici, Wei Parhamatolo, ini seru. Vincent Keimer menunggu Andre Esipenko sepertinya yang melaju. Kemudian Grabnev akan melawan Vladislav Artemiev atau Maxim Vacelagraf. Rapot akan melawan Vidit Gujrati sepertinya. Pragnananda akan melawan Daniel Dubois. What a game guys. What a game teman-teman. Wow. Bakal jadi permainan yang seru nih. Apa prediksi kalian? Siapa yang akan menang? Prag atau Dubois? Coba komen. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe.